selamat siang semuanya. Selamat Mau denger dong siang. suaranya. Dibales dong, dibales. Selamat siang, Devi. Siang. Nah, ini senang sekali rasanya bisa hadir di Expert Class ICCA hari ini. Saya dengan Devi Wijayanti. Terima kasih kepada Mbak Alia dan Mbak Yesika tim ICCA yang sudah mengundang saya untuk berkesempatan sharing di Expert Class hari ini. Teman-teman senang sekali untuk berada di sini. Semoga teman-teman yang ikut Expert Class hari ini semuanya dalam keadaan sehat, aman gitu ya teman-teman. Jadi hari ini maunya sih have fun aja gitu di presentasi ini. Semoga teman-teman bisa bear with me untuk 1 jam ke depan mendengarkan presentasi saya berjudul Drive to be Excellent. Nah, teman-teman sebelumnya biar presentasinya lancar, nanti kalau misalnya ada kendala suara saya tidak terdengar, atau misalnya pada saat saya mutar video juga tidak ada suaranya, boleh teman-teman sela aja, biar nanti presentasinya tetap lancar ya. Oke, pertama-tama izinkan saya untuk membuka presentasi ini kenapa judulnya Drive to be Excellent, begitu. Saya bekerja di DHL Express, salah satu perusahaan internasional. Kita bisnisnya adalah logistik. DHL Express tuh terkenal dengan slogannya Excellence Simply Delivered. Nah, jadi semua di DHL Express kalau sebisa mungkin itu service dan durasi pengiriman itu semuanya ditakar dalam basis excellent. Nah, itulah yang menjadi ide saya hari ini untuk memaparkan judul Drive to be Excellent. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri dulu ya. Nama lengkap saya adalah Devi Wijayanti, panggilan akrab saya adalah Devi. Jadi saya dibesarkan di suatu pulau kecil ya, namanya Pulau Bintan. Mungkin teman-teman yang sudah pernah dengar gitu ya, Pulau Bintan penuh dengan pantai. Nah, itu tempat saya dibesarkan di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Lalu saya berkuliah di Yogyakarta, jadi saya sebenarnya anak rantau. Tos dulu kepada teman-teman yang juga anak rantau. Jadi saya berkuliah di Jogja, 4 tahun saya ambil English Letters atau sastra Inggris di Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Selama saya berkuliah di Yogyakarta, saya ikut menjadi staf humas, jadi istilahnya staf marketing. Jadi dari dulu saya berkuliah itu saya sudah belajar public relation, gimana caranya untuk presentasi di depan anak-anak SMA dulu. Jadi memasarkan kampus ke berbagai sekolah di Indonesia. Nah, di situ saya mulai tertarik dengan dunia komunikasi, hingga akhirnya saya bergabung di DHL Express itu bulan November 2017. 1,5 tahun saya berada di frontline, lalu selanjutnya hingga sampai sekarang saya menjadi seorang tracing advisor. Begitu. Apa sih frontline dan tracing advisor ini? Nantinya saya akan jelaskan lebih lanjut, tapi sebelumnya saya juga ingin memperkenalkan perusahaan tempat saya bekerja, yaitu DHL Express. Nah, ini ada video, saya akan putarkan dulu ya untuk videonya. Saya putarkan sedikit dulu ya teman-teman, apakah terdengar suaranya? Aman, Mbak. Aman ya? Oke, Ya. saya putar ya, silakan disimak. DHL is known as the world's most international company. It's a reputation we're proud of and one that we're constantly building upon. Its foundations were laid back in 1969, when 3 men saw a gap in the market for overnight document delivery between countries. Their names were Dalsey, Hillbloom, and Lynn. Over the preceding decades, we introduced more products and services to meet the ever-changing demands of the industry, graduating from a document courier to the world's market-leading international express logistics company. By listening to our customers, we pioneered time-definite international outbound, DHL Express, and inbound, DHL Import Express, with pre-9, pre-12, and worldwide end-of-day services. This requires extensive global knowledge and the ability to navigate the customs regulations and trade tariffs of practically every nation on Earth. Today, we operate the world's greatest virtual airline with 260 dedicated aircraft, supported by 300 commercial air carriers, making flights to 220 countries, round the clock, every single day of the year. What's more,
With 3 global and 19 regional hubs, supported by 4,000 facilities and 39,000 vehicles, we deliver over 1.3 million shipments daily, all run by our 100,000 dedicated professionals. You can see we've come a long way since 1969. At DHL, we treat each and every customer as an individual. We take the time to look at your operation, your requirements, and the business climate in which you operate. Whether you are a major multinational or an aspiring business startup, years of experience in a wide range of industries empower us to create perfectly tailored business solutions designed to help you to succeed internationally. Wherever your business is located, whatever markets you operate in, DHL Express provides the same industry-leading service quality worldwide. That's because every single member of our international team is trained as a certified international specialist. Our people are there to help you, support you, and deliver on your promises. Nah, itu dia perkenalan dari perusahaan DHL Express. Jadi sebenarnya DHL itu sudah ada sejak 1969. Kalau dilihat dari umurnya sudah 52 tahun, DHL tuh sudah mulai menjadi kakek-kakek gitu ya, berkontribusi di dunia ini. DHL itu dulu dibangun oleh 3 orang, Delsey, Hilbum, dan Lin. Dulunya itu bisnisnya untuk pengiriman dokumen, hingga akhirnya sekarang besar, bergabung bersama Deutsche Post Germany atau kantor posnya Jerman, sekarang menjadi DPDHL. Menaungi beberapa anak perusahaan ya, ada DHL Global Forwarding, DHL Freight, DHL Supply Chain, DHL E-commerce, dan juga DHL Express. Nah, sekarang perusahaan yang saya naungi ini adalah DHL Express, jadi saya akan menjelaskan untuk pekerjaan yang saya jalani sehari-harinya di DHL Express. Nah, sebelumnya tadi saya janjikan untuk memperkenalkan role frontline dan tracing advisor di DHL Express. Apa aja sih role yang dimiliki oleh Customer Service Department di DHL Express? Kita punya 5 role. Yang pertama adalah Customer Service Advisor. Jadi Customer Service Advisor ini adalah tim-tim yang berada di garda depan ya, atau menjadi frontliner. Mereka yang akan menyediakan jawaban-jawaban atas pertanyaan customer mengenai tracking barang, harga pengiriman, lalu juga mungkin customs regulation seperti itu. Nah, itu akan di-assist atau dibantu oleh seorang frontliner atau customer service advisor, kita bilangnya CSA gitu. Untuk menghubungi CSA sendiri kita ada beberapa channel. Yang paling utama channel kita adalah telepon. Kita ada telepon kantor 021 dan juga ada layanan bebas pulsa. Jadi customer yang ingin menghubungi DHL tidak perlu khawatir, kita ada layanan bebas pulsa. Kita juga ada channel menggunakan website, jadi nanti customer bisa buka www.dhl.com. Nanti jika customer ingin bertanya via website, akan dihandle oleh CSA ini dan dibalas melalui email. Selain itu kita juga ada channel WhatsApp dan juga chatbot saat ini. Nah, nantinya kalau misalnya customer ingin bertanya sesuatu, tapi pertanyaannya itu harus butuh bantuan follow up, tidak bisa langsung diberikan solusinya oleh seorang CSA, maka nanti akan di-assist oleh seorang tracing advisor, atau kita sebutnya backline. Nah, jadi tracing advisor ini yang akan melayani permintaan customer, ya. Permintaan customer-nya itu ada bermacam-macam, mungkin dari perubahan alamat pengiriman, lalu juga ingin mengetahui misalnya kenapa kendala pengiriman itu delay, begitu nanti kita yang akan membantu provide, menyediakan informasi kepada customer, dan kita yang akan bantu follow up. Nah, role tracing advisor inilah yang saya miliki saat ini. Jadi saya sekarang bekerja sebagai seorang tracing advisor di DHL Express atau seorang backline. Lanjut, kita ada role service desk. Jadi service desk ini adalah tim kami di customer service yang akan handle permintaan customer untuk booking pick up dimanapun itu. Jadi customer kami sudah yang memang pelanggan setia, memiliki akun di DHL Express, mereka bisa request untuk minta pick up di negara manapun itu. Karena kita pengirimannya door to door, jadi kita akan kirim kurir untuk pick up. Misalnya ada pengiriman dari Amerika nih, tapi
itu customer-nya yang memiliki account adalah customer di Bogor gitu ya. Jadi customer ini mau ada pengambilan dokumen misalnya di California seperti itu. Nah, nanti akan dibantu oleh tim kami dari service desk seperti itu yang akan membantu proses pick up booking-nya bekerja sama dengan tim di DHL US untuk pengambilan dokumennya begitu. Itu juga akan berlaku sebaliknya kalau misalnya ada customer kami di luar negeri mau request untuk pick up pengambilan di Indonesia, di Bandung misalnya, nanti yang akan bantu adalah tim service desk. Selanjutnya kita ada tim customer care, ini adalah tim yang akan membantu untuk proses klaim ataupun untuk membantu service recovery jika sekiranya ada hal-hal yang memang harus dibantu diperbaiki lagi begitu dengan customer seperti klaim dan lain-lain. Nah, jadi customer care ini sudah memiliki treatment khusus kepada customer kami yang mungkin dirasa sudah kecewa dengan pelayanan DHL. Nanti kita akan berikan treatment khusus dan juga apa ya istilahnya service recovery apa sih nih yang bisa kita berikan kepada customer setia kami seperti itu. Nah, itu nanti akan dibantu oleh tim customer care. Selanjutnya kita ada role Key Account Executive. Jadi untuk Key Account Executive ini adalah tim customer service yang akan menangani satu perusahaan khusus gitu, karena customer kami itu ada bermacam-macam. Kami juga handle customer yang memang memiliki big revenue di DHL. Ya, misalnya untuk Key Account Executive akan menghandle satu orang Key Account Executive akan menghandle satu perusahaan yang memang revenue-nya lebih dari mungkin 5.000 euro seperti itu. Nah, jadi nanti Key Account Executive ini akan menghandle semua permintaan dari perusahaan tersebut. Halo, ini Aman, Mbak. aman ya? Oke, aku Iya. lanjutin ya. Oke, jadi seorang Key Account Executive ini nanti akan memegang role CSA, backline, service desk, customer care. Mereka harus expert nih dalam 4 role ini demi menunjang dan membantu perusahaan yang memang dilayani seperti itu. Nah, itu adalah role-role yang dimiliki oleh customer service department di DHL Express. Ini sudah apa ya, istilahnya sudah berjenjang. Jadi pertama kali kalau misalnya teman-teman masuk ke customer service department di DHL pasti akan menjadi customer service advisor dulu, menjadi CSA dulu. Nanti lanjut nih kalau misalnya pengalamannya sudah cukup di CSA, lanjut ke tracing advisor menjadi backline. Nanti kalau misalnya mau curious gitu ya, pengen deh jadi service desk juga bisa. Kalau mau naik grade juga bisa nanti customer care sama key account executive seperti itu. Nah, untuk penjelasan berikutnya akan saya terangkan lebih lanjut lagi, lebih jauh lagi mengenai role yang saya bawa menjadi seorang tracing advisor atau backline di DHL Express ya. Saya akan memberikan gambaran ya teman-teman kerja di DHL Express khususnya di tracing advisor itu bagaimana sih gitu. Untuk customer yang kami layani sehari-hari itu ada 3 tipe customer. Yang pertama adalah customer yang memang menghubungi frontline untuk minta di follow up begitu. Jadi mereka minta menghubungi frontline misalnya dengan telepon, minta untuk shipment-nya di follow up. Nah, nanti kita akan bantu follow up kepada customer dari tracing advisor. Selanjutnya kita ada internal customer. Internal customer ini adalah tim-tim dari departemen lain. Misalnya dari tim finance, dari tim sales, dari tim operation gitu ya. Mereka minta bantuan dari customer service untuk tolong dong follow up customer nih shipment-nya ada yang mungkin bermasalah seperti itu. Nah, nanti kita yang akan bantu nih tim-tim kita yang dari departemen lain tersebut untuk bantu follow up kepada customer. Selain itu kita juga akan membantu tim-tim DHL yang berada di luar negeri juga. Kita sebutnya sebagai network. Misalnya ada tim di Hong Kong gitu ya, mereka mau minta bantuan kepada customer service Indonesia untuk cek nih ada shipment customer yang mereka bermasalah begitu misalnya di Indonesia. Nah, nanti mereka akan kirim request melalui sistem dan tracing advisor yang akan ngebantu gitu. Jadi kita membantu semuanya gitu. Customer kita bantu, tim-tim dari departemen lain kita bantu, tim network juga kita bantu. Ketika kita menghandle case, ketika saya misalnya menerima telepon dari customer gitu ya, meminta follow up, ada beberapa step yang harus dilalui pertama kali nih.
Jadi pada saat frontline membuatkan pelaporan, mereka akan meninggalkan permintaan customer. Misalnya, customer minta perubahan alamat, let's say perubahan alamatnya ke Jalan Perdatam nomor 12 gitu ya, daerah dekat kos saya. Jadi nanti akan ditulis tuh sama frontline-nya. Customer minta ada perubahan alamat nih ke Jalan Perdatam nomor 12. Nah, nanti frontline-nya juga akan meninggalkan nomor telepon dan alamat email customer. Dalam waktu 1 jam, kita harus callback. Callback itu atau kita menghubungi lagi kembali customer gitu. Dan menghubunginya ini pertama kali adalah menggunakan telepon. Dalam 1 jam kita harus telepon lagi ke customer. Gunanya apa sih ini menghubungi dengan telepon? Gunanya adalah dengan memperkenalkan diri nih. Kalau kita sebagai representatif dari DHL Express yang akan membantu permintaan customer untuk perubahan alamat tersebut. Nah, jadi nanti misalnya saya yang dapat gitu ya case-nya untuk perubahan alamat, saya akan menghubungi customer, menginformasikan, "Ibu, saya Devi dari DHL Express nih Bu, yang akan bantu follow up Ibu untuk RW bill berapa. Nanti kita konfirmasi kembali permintaannya Ibu apakah benar ada permintaan untuk perubahan alamat ke Jalan Perdatam nomor 12." Begitu, nanti kita konfirmasi kembali. Dengan konfirmasi kembali kita double check nih, benar tidak apa yang customer request di awal gitu. Nah, nanti memang kalau misalnya sudah benar, kita akan minta agreement ke customer. Oke Bu, kita bantu follow up dulu, nanti kita akan coba cek dengan tim operasional. Ibu akan saya hubungi kembali, mungkin besok sebelum jam 12 siang, seperti itu. Jadi kita minta agreement customer, waktu kita untuk bisa follow up di kemudian hari itu jam berapa, nanti kalau misalnya customer agree nih, "Oke sebelum jam 12 nggak apa-apa Mbak, oke nanti kita akan telepon sebelum jam 12 siang." Gitu. Atau misalnya customer, "Nggak mau Mbak, saya maunya di follow up-nya besok sebelum jam 8 pagi." "Oke Bu, tapi kan kita kerjanya jam 8 gitu ya, nanti kita coba nego, Bu kalau saya follow up-nya kira-kira jam 8.30 gimana, boleh nggak Bu?" Gitu. Nanti kita coba bantu untuk meminta agreement nih ke customer untuk jam follow up-nya. Dan untuk follow up-nya juga kita akan minta kenyamanan customer gitu. Customer mau di follow up-nya itu by telepon atau email. Nah, jadi nanti istilahnya itu pada saat kita bantu follow up customer, kita memperkenalkan diri, kita double check permintaan, dan juga kita membuat customer itu merasa nyaman pada saat nanti kita bantu follow up. Nah, itu yang kita lakukan pertama kali ketika kita menghandle atau menerima satu case. Apa aja sih case yang di-handle oleh seorang tracing advisor? Macam-macam teman-teman. Jadi seorang tracing advisor sendiri itu ya setiap hari bisa menghandle let's say 60 hingga 100 case lebih gitu. Maksimalnya kita bisa handle 100 case lebih. Jadi case ini bermacam-macam ya. Ada yang undelivered paket gitu ya. Ada yang paketnya mungkin dikirim ke Saudi Arabia tapi dikembalikan ke Indonesia gitu. Ada yang delay, misalnya delay untuk proses clearance di negara lain. Nah, itu kita yang akan cek penyebabnya apa, kendalanya apa. Nah, itu yang kita akan bantu untuk follow up ke customer. Untuk menjadi seorang tracing advisor yang the best gitu ya, apalagi seorang representatif dari perusahaan DHL Express, apapun jenis permintaan customer itu kita tetap harus bantu. Seunik apapun itu. Misalnya nih ada customer yang mungkin ada pengiriman dokumen dari Sydney ke Surabaya. Terus customer-nya itu telepon frontline, minta one day service, minta hari ini dikirim, besok harus diterima di Surabaya gitu ya. Ini unik banget permintaannya karena kita belum ada one day service dari Sydney ke Surabaya gitu. Tapi seunik apapun itu, walaupun kita tidak available servisnya, kita tetap harus bantu, kita tetap harus melayani permintaan tersebut. Jadi nanti ketika kita bantu follow up kepada customer, kita akan jelaskan bahwa, "Ibu mohon maaf kita belum ada one day service dari sini ke Surabaya, karena pengiriman dari sini ke Surabaya akan menggunakan pesawat komersil, mungkin membutuhkan waktu 3 sampai 4 hari kerja," gitu. Jadi nanti kita akan bantu follow up ya Bu, untuk dokumennya kalau sudah di Surabaya, kita bantu prioritaskan, biar nanti kurirnya akan delivery dokumennya secepat mungkin ke alamat Ibu. Nah, itu yang kita akan coba lakukan gitu, ketika kita menerima permintaan yang unik, bahkan mungkin impossible gitu ya permintaannya. Walaupun kita tahu dari awal permintaannya itu impossible atau tidak ada servis yang bisa kita berikan, tapi
kita harus tetap melayani, kita harus tetap ngebantu customer, kita show kalau kita akan maksimalkan pengirimannya dan setidaknya kita membuat customer itu nyaman menggunakan DHL gitu. Nah, cara kita bantu follow up ke customer juga itu tetap harus selaras dengan DHL policy dan standar. Jadi seorang tracing advisor itu harus memiliki pengetahuan yang luas mengenai prosedur cara menangani kasus dan juga prosedur gimana caranya kita bisa melakukan service recovery gitu. Untuk menangani kasus yang mungkin damage atau misalnya kasus paket yang mungkin delay atau mungkin kiriman yang mau dirubah pengirimannya mungkin dari Argentina dirubah ke Brazil. Nah, step-stepnya yang akan dilakukan itu akan berbeda-beda. Jadi seorang tracing advisor dia harus tahu prosedurnya di DHL Express bagaimana cara follow up customer, step-stepnya bagaimana aja, agar nanti ketika kita pertama kali introduce ourselves ke customer, itu kita udah tahu kita harus ngapain dan berapa hari yang dibutuhkan istilahnya untuk menangani permintaan customer hingga bisa selesai. Nah, selain itu kita juga akan membantu untuk semua permintaan atau pertanyaan customer regarding customs requirements gitu ya. Misalnya ada pengiriman obat-obatan dari Jakarta gitu misalnya ke London. Tapi obat-obatannya ini lagi stuck nih di Jerman gitu misalnya ya. Lagi stuck di Jerman. Nah, itu kita akan bantu cek untuk ke DHL Jerman ini stucknya kenapa. Oh, ternyata obat-obatannya itu harus melalui proses custom dulu di Jerman gitu. Nah, kenapa masih delay? Karena obat-obatannya membutuhkan resep dokter. Nanti kita yang akan bantu follow up ke customer. Ibu ini paketnya butuh resep dokter dulu dan nanti kalau misalnya sudah rilis dari custom Jerman, baru kita akan forward, kita akan teruskan ke London. Nah, jadi segala jenis kendala ataupun custom requirements yang memang dibutuhkan, kita harus bisa cek. Kenapa? Karena pengiriman DHL itu door to door. Jadi apapun kendalanya selama pengiriman itu kita tetap harus bantu. Termasuk juga kalau misalnya ada delay di customs di semua negara gitu ya. Kita yang akan bantu follow up. Nah, itu adalah pekerjaan yang kita lakukan setiap harinya. Jadi kita terima request customer, kita analisis permintaannya gitu ya. Kita tentukan step-stepnya bagaimana cara follow up-nya dan kita update ke customer bagaimana result-nya. Itu yang kita lakukan di tracing advisor seperti itu. Nah, karena tracing advisor itu punya target. Harus menyelesaikan kasus sebanyak mungkin maksimal 3 hari kerja. Bayangkan kalau misalnya satu hari menerima 120 case gitu ya, nah itu sebisa mungkin harus bisa selesai dalam waktu 3 hari kerja berikutnya. Jadi seorang tracing advisor harus memiliki kompetensi yang kuat, yang matang untuk membantu pekerjaannya sehari-hari. Apa aja sih kompetensinya? Yang pertama adalah planning dan organizing. Karena tipe customer kami kan berbeda-beda ya, dan juga jam follow up-nya customer juga berbeda-beda. Jadi kita harus bisa tentukan setiap hari jam berapa kita harus follow up ke customer, dari jam berapa kita harus follow up customer, dari jam berapa kita harus follow up ke tim operasional, dari jam berapa kita harus follow up permintaan network. Nah, itu kita harus bisa planning tuh setiap hari. Misalnya kalau saya sendiri, setiap pagi dari jam 8 sampai lunch, saya akan bantu permintaan customer yang urgent, yang minta delivery gitu ya. Nah, itu saya bantu di pagi hari. Tapi kalau misalnya case-nya butuh follow up, satu case mungkin sekitar 15 menit gitu ya, itu cukup makan waktu, cukup lama, misalnya case-case yang untuk damage, untuk missing. Nah, itu saya bantu follow up-nya setelah lunch gitu. Nah, nanti gimana caranya follow up permintaan network? Nah, itu sekiranya mungkin permintaan network akan saya bantu cek-cek setiap jam 8, jam 10, jam 2 siang, sama jam 4 sore. Nah, itu kita harus benar-benar plan setiap hari agar pekerjaan kita itu bisa terorganisir dan kita bisa memaksimalkan waktu 8 jam bekerja untuk follow up semua case. Untuk kompetensi yang kedua adalah analytical skill.
seorang tracing advisor harus bisa menentukan atau menganalisa 3 hal, situasi, kondisi, dan mood customer. Misalnya nih, ketika menerima suatu permintaan ya dari seorang frontline gitu ya, kita harus cek dulu nih situasinya, apakah case-nya itu urgent banget, apakah butuh follow up yang ekstra, apakah ini apa ya istilahnya butuh berapa hari gitu untuk penyelesaian case itu gitu. Misalnya situasinya itu case yang diterima adalah request untuk pengiriman obat-obatan yang udah tiba di Jakarta, minta di hari itu juga dikirim gitu. Nah, obat-obatan ini customer bilang ini tuh harus diterima hari ini, nggak boleh delay karena ini obat-obatannya untuk pasien gitu ya istilahnya mungkin. Nah, itu kan situasinya urgent ya, teman-teman, mengenai life and death issue. Nah, jadi kita harus cek dulu nih situasinya, oh ini ternyata shipment-nya urgent. Jadi kita koordinasi dengan tim operasional juga harus ekstra. Kita harus declare betapa urgensinya paket itu harus diterima hari itu juga. Kita juga harus bisa analisa kondisi. Kondisi ini maksudnya paket itu posisinya itu lagi di mana sih? Kalau misalnya yang obat-obatan itu masih baru tiba di Jakarta, belum rilis dari customs gitu ya, ya kita harus bisa tahu nih, oh step-nya kondisinya adalah ini belum rilis custom, kita harus sebisa mungkin, maksimal mungkin minta diprioritaskan untuk bisa rilis duluan gitu. Atau kita minta ini shipment ini di apa ya, diajukan lebih dulu lah istilahnya diprioritaskan agar bisa rilis. Dan nanti kalau sudah rilis kita tinggal atur delivery-nya aja. Gitu. Jadi dengan analisa situasi dan kondisi kita bisa mengatur step-step apa aja yang akan kita lakukan. Dan yang terakhir kita juga harus bisa menganalisa mood customer. Kita harus bisa menganalisa customer ini pada saat kita follow up gitu ya by telepon, ini dalam keadaan panik kah atau marah kah atau biasa aja gitu. Kalau misalnya tadi customer-nya udah panik kan, obat-obatannya itu harus diterima hari itu juga, ya kita dengan menganalisa itu, kita harus bisa menentukan cara kita komunikasi dengan customer, which is kompetensi yang selanjutnya dibutuhkan, yaitu communication skill. Kalau misalnya mood customer itu dalam kondisi yang panik gitu ya, kita harus bisa dong menenangkan customer gitu. Dengan nada yang lembut misalnya, dengan kalimat-kalimat yang positif, kita spread positivity untuk menenangkan customer agar customer bisa percaya dengan hasil follow up kita dan pastinya kita assure customer bahwa kita akan pastikan pengirimannya yang terbaik gitu. Untuk communication skill yang harus dimiliki oleh seorang tracing advisor tentunya harus bisa berkomunikasi dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Kita juga sebisa mungkin harus bisa menggunakan komunikasi yang positif dalam verbal dan juga secara written atau tertulis. Nah, kalau misalnya nih ada beberapa kondisi customer-nya itu sudah kecewa gitu ya dengan DHL gitu ya, dan agak sulit diajak bekerja sama. Seorang tracing advisor tetap harus melayani gitu sampai permintaannya itu terwujud. Jadi kalau misalnya kita ada terima customer yang memang sudah kecewa seperti itu, kita harus bisa memiliki negotiation skill. Maksudnya kita harus bisa mengajak customer tetap bekerja sama dengan kita agar permintaannya itu tetap terwujud, agar kita tetap bisa menyelesaikan case-nya. Gitu. Jadi dengan negotiation skill kita bisa apa ya istilahnya mencari win-win solution nih. Dengan DHL juga tetap aman, tetap mengikuti DHL standar dan polisi, dan kita juga bisa assure bahwa customer itu tetap merasa nyaman saat kita coba bantu follow up. Negosiasi ini misalnya nih, kalau trik saya ya, ada customer yang udah marah-marah banget ya, kayak mungkin nggak mau dengar gitu. Ya udah coba dengerin dulu. Nah, nanti kalau sudah mulai tenang, saya akan mencoba untuk istilahnya membujuk gitu, membujuk dengan nada yang lembut dan lain sebagainya untuk meminta pengertian customer bahwa saya akan tetap bantu follow up shipment-nya, tapi mungkin tidak sesuai dengan ekspektasi customer. Namun yang bisa saya bantu adalah saya akan maksimalkan untuk berkoordinasi dengan tim operasional misalnya agar benar-benar saya bisa update sesuai dengan permintaan customer, begitu. Untuk kompetensi yang terakhir adalah menjadi seorang customer service yang memang bisa memberikan solusi kepada customer gitu. Ketika kita
menerima permintaan, ya kita tetap harus bisa menjalankan permintaan itu step-stepnya bagaimana dari awal sampai akhir, sampai customer menerima solusinya, atau sampai istilahnya paket mereka itu diterima. Nah, jadi untuk menjadi tracing advisor itu ibarat tikus di labirin cari jalan keluar gitu. Kita harus tahu solusinya tuh solusi A tepat apa enggak, solusi B tepat atau enggak, solusi C tepat atau enggak. Kita harus bisa tahu solusi mana sih ini yang paling the best yang kita bisa berikan kepada customer gitu. Dan juga untuk kompetensi yang selanjutnya adalah bekerja dalam teamwork. Kita customer service, untuk menangani permintaan customer, kita nggak mungkin kerja sendiri. Kita harus berkoordinasi dengan tim network, tim operasional gitu ya, untuk mewujudkan permintaan customer gitu. Jadi dengan bekerja as one, the power of as one gitu ya, kita sebisa mungkin kita saling support tim di DHL gitu, maksudnya kita saling support sesama agar kalau misalnya nih kita punya satu permintaan yang memang bebannya itu kayaknya berat banget, tapi kalau misalnya kita bisa koordinasi dan kita menggunakan skill teamwork kita gitu ya, beban itu akan terasa jauh lebih mudah karena kita memang dibantu dan kita disupport oleh tim kita gitu. Misalnya dari tracing advisor sendiri kita punya 3 grup, 3 tim. Nah, tim ini misalnya ada satu permintaan customer misalnya meminta ada 10 pengiriman itu harus dikirimkan on time, tidak boleh delay gitu ya. Nah, tracing advisor itu biasanya akan menghandle setiap satu RW bill setiap satu customer. Nah, jadi kalau misalnya customer minta ada 10 pengiriman, otomatis nanti akan ada 10 tracing advisor yang akan bekerja gitu. Nah, jadi kita nanti akan bekerja sama nih sebagai tim 10 orang ini. Gimana nih caranya biar kita bisa mengerjakan permintaan customer untuk paketnya di delivery on time gitu. Nah, yang terakhir adalah self management. Kita terima case itu beda-beda setiap harinya. Case-nya banyak, customer-nya juga beda-beda tipenya gitu ya. Ada customer yang bawel, ada customer yang apa ya, mudah mengerti, mudah memberikan pengertian, tapi ada juga customer yang mungkin marah banget gitu ya. Nah, karena kan kita case-nya banyak, jadi kita harus bisa manage our emotion, our positivity gitu ya setiap hari. Dengan kita bisa adjust diri kita untuk tetap berpikiran positif, kita bisa memiliki emosi yang baik juga pada saat kita follow up customer. Walaupun customer yang marah-marah gitu ya, tapi kalau misalnya kita punya self management yang baik, kita bisa set apa ya, positive mind gitu ya, pasti kita juga tetap follow up kepada customer dengan baik. Nah, ini 7 kompetensi yang dimiliki sebagai dasar seorang tracing advisor untuk bekerja ya. Ada planning dan organizing, ada analytical skill, communication skill, negotiation skill, problem solver, teamwork, dan juga self management. Nah, selanjutnya saya akan menceritakan rutinitas setiap bulannya yang kami kerjakan gitu ya di tracing advisor DHL Express. Kita punya DHL Worldwide Training gitu. Jadi kita akan diberikan training setiap bulannya mungkin satu training gitu ya. Training ini akan menjelaskan lebih jauh lagi, lebih detail lagi mengenai DHL Policy, DHL Prosedur dan Standar. Misalnya untuk 2 bulan yang lalu saya menerima training untuk compliance training gitu. Jadi gimana sih cara bekerja di DHL yang compliance, atau untuk 2 bulan yang lalu saya juga menerima training anti corruption di DHL. Jadi kita tahu nih, oh DHL policy itu seperti apa. Dan banyak banget lagi training yang kita bisa access gitu ya, kita bisa raih. Secara online di website-nya kita ada khusus yaitu portal MyNet namanya, istilahnya itu sebagai Facebook tapi versi DHL gitu. Jadi kita ada profilnya, kita batch berapa, kita sudah menyelesaikan training apa aja. Nah, ada di situ. Kita bisa akses dengan mudah secara online. Kita juga punya PD, Performance Dialogue. Jadi performance dialogue ini adalah satu momen di mana biasanya dilakukan di hari Kamis setiap jam 11 siang. Kita akan mendengarkan share updates yang harus kita ketahui tuh di minggu itu. Misalnya untuk beberapa minggu ini kita tetap
mengupdate kondisi corona yang terjadi di India gitu ya. Kita update perkembangannya, nanti akan di-share di performance dialog. Nah, di performance dialog itu juga kita istilahnya bercengkerama lah gitu. Karena kan kita WFH nih gitu. Jadi tidak setiap hari kita ngobrol. Di performance dialog itu adalah satu momen di mana kita bisa ngobrol, kita bisa sharing updates. Sekarang tuh kita lagi punya kendala apa aja sih, case-case-nya yang paling banyak itu apa aja sih. Nah, kita biasanya share di performance dialog. Selanjutnya kita ada monthly meeting. Di monthly meeting setiap bulannya itu kita akan mendengarkan presentasi dari supervisor dan juga manajer mengenai performance yang sudah dilakukan setiap bulannya gitu. Jadi misalnya sekarang bulan Mei, kita akan mendengarkan performance di bulan Mei, nanti di presentasi itu akan di-compare performance di bulan April sebelumnya dan juga performance di tahun lalu. Jadi kita bisa lihat apakah performance yang sudah dilakukan di bulan Mei itu naik atau menurun. Di monthly meeting ini nanti akan di-set nih, apa sih yang harus di-improve dari tracing department gitu ya, dari 3 grup yang tadi saya ceritakan di tracing advisor ini, apa sih yang kita harus improve lagi, apa sih yang kurang gitu. Kita set performance-nya lagi di bulan Juni bagaimana sih. Nah, itu yang kita lakukan di monthly meeting. Selanjutnya kita juga ada monthly coaching. Jadi teman-teman, kita ada sesi 1 jam bersama supervisor ya, istilahnya kita konsultasi setiap bulannya. Kita punya kendala apa, kita punya masalah apa gitu ya yang menghambat pekerjaan kita. Nah, nanti di monthly coaching ini biasanya supervisor akan share KPI kita, apakah bertambah atau menurun dari performance bulan sebelumnya. Nah, itu tuh yang biasanya kita lakukan setiap bulannya. Jadi ada training secara online, ada PD, ada monthly meeting, dan juga ada monthly coaching. Di mana apa yang kita kerjakan setiap harinya di Tracing Advisor itu tetap dimonitor, tetap dibantu dilihat gimana sih kinerjanya secara personal dan juga secara tim. Untuk menjadi customer service di DHL Express yang mana berbasis perusahaan internasional, kita harus sebisa mungkin tuh deliver our world class service gitu. Kenapa? Karena kita sebisa mungkin punya standar service apa yang kita bisa berikan di Indonesia itu harus sama dengan service yang diberikan di Jepang, di Singapura gitu ya. Karena kita international company gitu. Jadi kita give our world class service. Kuncinya apa sih untuk world class service ini? Kuncinya adalah tetap improve customer engagement. Kita sudah punya koneksi yang baik dengan customer, sudah engage, jangan itu menurun kita. Sebisa mungkin itu naik, selalu improve, selalu improve, selalu improve. Gimana caranya? Yang pertama adalah increasing sympathy dan empathy to customer. Untuk bekerja menjadi seorang customer service ya, saya rasa dimanapun itu memiliki empati dan simpati itu adalah satu basis yang bisa ngebantu pekerjaan kita sehari-hari gitu. Dengan kita increase empathy dan simpati ke customer, kita bisa membuka komunikasi yang baik kepada customer, kita bisa istilahnya build connection dengan customer begitu ya, dengan kita menunjukkan bahwa kita mengerti kebutuhan customer pasti akan merasa nyaman, pasti akan merasa senang kita bantu follow up. Begitu. Jadi simpati dan empati adalah 2 hal yang berbarengan yang harus dimiliki oleh seorang customer service. Selain itu, kalau misalnya kita sudah punya koneksi yang baik ya dengan customer, kita harus juga ensure kalau apa yang kita bantu itu sebenarnya sudah membantu bisnis customer growth juga. Misalnya nih, ada customer request gitu ya, pengirimannya itu kalau bisa diterima paling lambat tuh hari Jumat, besok gitu, nggak boleh lebih dari hari Jumat gitu. Nah, kita secara personal akan ngebantu semaksimal mungkin untuk menolong customer, sebisa mungkin paketnya itu diterima sebelum hari Jumat gitu, sebisa mungkin kita akan bantu permintaan customer tersebut. Nah, kalau misalnya sudah reach the goal, sudah bisa deliver sebelum hari Jumat gitu ya, pastinya customer akan merasa tertolong, tapi bukan secara personal merasa tertolong juga. Bisnis mereka pasti akan growth juga, karena kita mencoba untuk ngebantu customer sesuai dengan permintaan mereka, kita bantu follow permintaan mereka, dan permintaan mereka itu juga, kalau misalnya oke, kita bisa
kasih deliver yang the best gitu ya, pasti ya mereka juga punya bisnis yang growth lagi gitu. Nah, dengan kita coba untuk membuat koneksi yang baik kepada customer, kita membuat customer tetap apa ya istilahnya setia gitu ya. Itu telah membuat istilahnya berdampak ke pengiriman-pengiriman mereka juga yang istilahnya excellent juga seperti itu. Untuk menjadi apa ya customer service yang juga punya ciri khas sebagai world class service gitu ya. Sebisa mungkin pada saat kita bantu follow up ke customer, kita menggunakan professional tone ya, kita tegaskan bahwa kita adalah seorang representatif dari DHL Express, kita akan bantu follow up customer secara profesional dan memiliki good communication with customer gitu. Kalau nih misalnya customer itu sudah merasa kecewa gitu ya, misalnya ada customer punya 10 pengiriman, tapi satu pengirimannya itu gagal gitu, misalnya atau failed, delay lama gitu ya. Kalau kita memiliki professional tone yang baik, good communication yang baik dengan customer, customer tetap merasa bahwa ya udah deh nggak apa-apa, yang penting 9 shipment yang lain tuh udah oke gitu kan. Yang satu ini oke nggak apa-apa, akan dibantu service recovery oleh customer service. Jadi kalau misalnya kita bisa deliver professional tone yang baik, good communication dengan customer, komunikasi yang positif gitu ya, pasti juga akan berdampak untuk meningkatkan loyalitas pelanggan. Nah, itu yang kita bangun di world class service. Ensure the job has satisfied the customer. Customer service itu pasti akan selalu mengungkapkan apakah ada hal lain yang bisa saya bantu di setiap closing follow up-nya. Ya, itu adalah satu kalimat yang powerful dan impactful, di mana kalimat itu menjadi takaran apakah kita memang sudah memuaskan customer atau belum. Kalau misalnya customer masih belum puas gitu ya, Mbak, kayaknya saya masih butuh bantuan deh gitu. Saya minta RW bill saya yang lain juga dibantu dong. Ya kita juga harus bantu gitu. Kita bantu semaksimal mungkin hingga customer memang merasa puas. Kita akan stop ketika customer merasa puas dan itu yang kita berikan di DHL Express gitu. Kita ensure bahwa customer sudah merasa puas dengan service yang kita berikan. Nah, ketika kita memberikan world class service, pastinya kita juga sebisa mungkin dapat follow up dalam waktu yang singkat dan cepat. Kenapa? Karena kalau misalnya kita dapat bantu follow up dalam waktu singkat dan cepat, permintaannya pasti juga akan tertangani dengan cepat. Kita bisa update ke customer dengan cepat juga, dan jika teman-teman misalnya bandingkan ya, punya respon dari customer service yang fast respon sama customer service yang lama gitu ya balasnya, pasti teman-teman merasa lebih nyaman untuk yang fast respon dong. Nah, itu yang coba kita bangun di customer service DHL untuk menjadi customer service yang memang melayani dengan cepat tapi juga tepat. Begitu. Nah, selanjutnya saya akan coba menerangkan habit saya selama saya menjadi seorang tracing advisor gitu. Selama saya menjadi seorang tracing advisor dari November 2017 hingga sampai sekarang, saya merasa bersyukur dan bangga karena ada beberapa apresiasi yang diberikan kepada saya. Saya bisa menjadi best monthly CSA untuk beberapa bulan, saya bisa menjadi best upselling agent, saya bisa menjadi employee of the year di DHL, di mana ini adalah diperhitungkan dari seluruh karyawan di Indonesia menjadi employee of the year di tahun 2019, dan juga saya dapat mengikuti ICCA 2 tahun berturut-turut. Nah, itu adalah apresiasi yang diberikan kepada saya dengan melihat kinerja saya yang excellent. Gimana sih sebenarnya saya untuk kerja gitu ya setiap hari menghandle case gitu ya, dan mencoba untuk tetap mempertahankan excellence itu. Yang pertama, saya mencoba untuk build up neutral dan positive mind. Setiap pagi biasanya online itu login jam 8. Tapi saya udah punya habit untuk selalu login itu jam 7.30. Walaupun sekarang WFH, saya tetap login jam 7.30. Nah, nanti di jam 7.30 tuh setelah login, saya biasanya menyempatkan 5-10 menit untuk meditasi. Saya coba untuk build netral pikiran dulu. Pikiran yang netral, yang tenang gitu ya. Atau misalnya 5-10 menit saya spare untuk
minum teh gitu ya pagi-pagi dengan madu gitu ya. At least menenangkan diri lah istilahnya sebelum kerja. 5-10 menit ini yang saya miliki setiap pagi, itu sangat impactful hingga 8 jam bekerja sampai jam 5 sore di hari itu gitu. Jadi dengan positivity yang saya bangun di pagi hari, itu somehow ketika saya menjalani case ya, walaupun customer-nya itu misalnya rese atau misalnya marah-marah banget, ya pikiran saya tetap positif, tetap fokus, tetap netral gitu ya. Nggak cepat sensitif gitu istilahnya. Nah, itu yang saya bangun tuh biasanya di pagi hari. Netral dan positive mind yang mana berdampak sangat besar demi pekerjaan saya setiap harinya. Selain itu, saya juga mencoba untuk keep up the world news. Jadi, dengan mengetahui perkembangan apa saja yang terjadi di dunia ini, somehow juga telah membantu pekerjaan saya berjalan lebih mudah dan cepat. Misalnya, saya mengikuti tuh untuk perkembangan apa yang terjadi di India saat ini, di mana sekarang India itu kekurangan banyak oksigen gitu ya. Nah, jadi dengan saya mengikuti berita dunia, saya jadi tahu gitu apa saja yang terjadi di dunia ini, dan kalau misalnya saya punya case gitu ya untuk customer yang perlu di follow up di India, saya bisa langsung memberikan penjelasan kepada customer, meminta customer untuk mengerti bahwa oh Ibu mohon maaf nih kondisi di India saat ini sedang buruk karena isu COVID-19, tapi kita akan maksimalkan untuk pengiriman Ibu. Jadi dengan mengetahui berita dunia gitu ya, itu juga akan berpengaruh dengan pekerjaan yang saya bawa sehari-hari karena memang pekerjaan di DHL Express itu kita memiliki 1,3 juta pengiriman gitu setiap harinya yang tersebar di seluruh dunia dan tipe-tipe pelanggan yang berbeda-beda di seluruh dunia juga. Ketika saya bantu follow up ke customer, saya sebisa mungkin punya ciri khas gitu. Ketika saya bantu follow up customer itu menggunakan friendly dan smiling tone. Coba teman-teman misalnya nih kalau menerima telepon gitu ya dari customer service gitu dengan tone-nya mungkin yang seperti ini. Selamat pagi Pak, saya Devi. Saya yang akan bantu follow up shipment Bapak pagi ini. Jadi shipment Bapak ini pagi ini mohon maaf ya Pak lagi delay gitu. Kalau teman-teman dengar suara kayak gitu kan pastinya memberikan kesan yang beda gitu ya. Maksudnya kesannya kok ini customer service kayak lesu gitu ya, belum makan apa gimana gitu. Nah, jadi ketika saya bantu follow up customer, misalnya telepon customer, sebisa mungkin saya menggunakan friendly dan smiling tone. Smiling tone ini maksudnya gimana sih? Ya kayak gini, ketika saya ngomong tuh ya sebisa mungkin smile juga gitu. Kalau misalnya teman-teman mendengar gitu, cara saya untuk follow up dengan nada seperti ini. Selamat pagi Bapak, saya Devi dari DHL Express. Saya ingin follow up untuk shipment Bapak, RW Bill ABCDE. Nah ini mohon maaf sekali Pak, untuk paketnya lagi delay, tapi akan kita coba bantu untuk maksimalkan ya Pak untuk pengirimannya begitu. Nah itu akan berbeda kan kesannya yang diberikan dari tone yang pertama saya ungkapkan tadi gitu. Kalau kita semangat gitu ya untuk bantu follow up customer, friendly gitu, berarti customer juga seneng dong gitu. Impact-nya jadi apa yang kita info ke customer juga positif. Customer juga merasa, oh ini service yang diberikan oleh DHL Express itu service yang friendly. Nah, tapi using friendly dan smiling tone adalah suatu ciri khas yang saya pegang. Mungkin ada juga customer service yang punya ciri khasnya yang berbeda gitu. Bisa mungkin misalnya mereka profesional atau lain atau misalnya profesional yang tegas gitu ya. Tapi dengan ciri khas yang sebisa mungkin positif gitu untuk diberikan pada saat follow up kepada customer. Pada saat menjadi seorang customer service di DHL Express juga, banyak banget tantangan yang kita lalui setiap harinya. Hari ini saya bisa handle 120 case. Besok, siapa tahu gitu, who knows, case-nya bisa bertambah 270 case. Gitu. Apakah saya harus mengeluh dengan 270 case ini yang 2 kali lipat dari biasanya? Tentu tidak. Dengan mengerti bahwa bekerja di customer service itu harus ready terhadap any challenge, any condition gitu ya. Apapun tantangannya apapun perubahan yang terjadi setiap harinya, pasti akan dicoba untuk dihadapi dengan baik juga. Dengan kalau misalnya dari awalnya
menghandle 120 case tapi harus 270 case gitu ya di next day-nya, ya harus set lagi dong. Oh, ini gimana nih caranya adapt untuk menyelesaikan 270 case? Apa aja yang harus dirubah? Gitu. Jadi be adaptive, adjust to any challenge quickly gitu. Ketika saya menjadi seorang tracing advisor juga, kan kita tidak bisa menyelesaikan case itu sendirian gitu. Kita harus punya bantuan, kita harus minta bantuan dengan tim-tim yang lain, tim operasional, tim network gitu ya. Setiap harinya saya mencoba ketika saya bantu follow up permintaan case, saya juga membangun koneksi yang baik kepada tim-tim operasional. Dengan mengucapkan terima kasih, dengan acknowledge gitu bahwa saya adalah seorang customer service dengan nama Devi Wijayanti yang ngebantu case customer yang misalnya customer A, tapi saya sangat appreciate dengan bantuan operasional yang telah diberikan kepada saya gitu. Dengan saya mencoba untuk build koneksi yang baik dengan tim network, tim operation, bahkan dengan koneksi yang baik juga ke customer, itu akan membangun simbiosis mutualisme gitu istilahnya. Jadi ketika saya butuh bantuan, mereka bisa membantu saya, dan ketika mereka butuh bantuan, saya juga dengan senang hati membantu. Dengan build connection yang baik, itu juga akan membantu penyelesaian dengan lebih cepat. Koneksi maupun dengan customer, ataupun dengan network, ataupun dengan operation. Dan ketika saya follow up case, itu sebisa mungkin saya menunjukkan curiosity saya, dan try to be energetic to handle the case. Gimana maksudnya? Kalau misalnya nih ya, ada laporan customer info, oh barangnya diterima dalam kondisi rusak nih gitu. Ketika saya punya pelaporan tersebut, ya saya harus curious dong, menunjukkan bahwa saya yang akan bantu follow up customer, tapi saya membutuhkan beberapa data yang harus saya collect dulu nih untuk investigasi paketnya yang rusak tersebut gitu. Jadi saya biasanya akan menunjukkan curiosity saya dengan bertanya gitu kepada customer, Bapak pada saat diterima paketnya kondisinya itu dalam keadaan basah atau gimana nih Pak rusaknya gitu. Oke, dalam keadaan pecah. Apakah sudah pernah menerima barang pecah sebelumnya dari DHL? Apakah ini repeated case? Atau untuk inner packaging-nya gimana nih Pak? Apakah aman kalau misalnya Bapak pada saat terima itu sebenarnya dalam kondisi aman atau enggak nih Pak? Gitu. Tunjukkan curiosity. Kalau misalnya kita nggak tahu, kita tanya. Kalau misalnya kita sudah bisa collect data dari customer, tapi kita nggak tahu nih gimana caranya untuk follow up ke operation, kita tanya ke supervisor, what to do next, gitu. Curiosity ini akan ngebantu gimana teman-teman bisa analisa suatu case dengan baik dan benar. Nah, nantinya akan ngebantu juga untuk mencari solusi yang tepat untuk customer. Pada saat kita handle case gitu ya, apapun case-nya, sebisa mungkin tunjukkan bahwa teman-teman tuh benar-benar niat membantu. Jadi, semangat gitu. Setiap kali menerima case itu be curious, kalau misalnya komunikasi dengan customer juga tunjukkan bahwa teman-teman itu benar-benar apa ya, akan menolong gitu. Dengan be energetic gitu ya. Pada saat kita bantu follow up customer, pada saat kita menghubungi customer, kita show semangat kita gitu ya. Bapak, saya Devi dari DHL Express yang akan bantu follow up shipment Bapak. Nanti akan saya bantu follow up hingga Bapak terima paketnya gitu. Atau pada saat saya komunikasi ke tim operasional gitu ya, saya mencoba untuk misalnya permintaan customer itu sangat susah untuk diwujudkan, tapi saya tetap harus bisa komunikasi dengan tim operasional. Saya akan mencoba untuk apa ya, be nice lah dengan tim operasional, misalnya menghubungi mereka gitu ya, japri gitu ya, kepada tim operasional untuk tunjukkan bahwa saya tuh ingin membantu customer nih yang ini gitu, minta tolong pada tim operasional untuk juga membantu saya untuk support case ini gitu. Dengan be curious and energetic to handle the case, itu dapat apa ya, meningkatkan motivasi setiap kali untuk mengerjakan case. Motivasi untuk dapat menyelesaikan permintaan customer hingga baik dan benar. Dan yang terakhir, kunci yang selalu menjadi 4 pilar di DHL. Can do attitude, patience, speed, dan right at the first time. Can do attitude ini mungkin sama seperti hal-hal yang sudah saya jelaskan tadi. Sebisa mungkin apapun permintaan customer, seunik apapun itu, kita tetap harus bisa menunjukkan kalau kita bisa membantu gitu. Kita pasti bisa membantu. Dengan kontrol yang kita bisa punya, dengan empowerment yang kita punya, kita pasti akan ngebantu customer.
Selain itu kita juga harus mendapatkan passion. Mungkin tidak semua orang memiliki passion di bidang customer service ya. Mungkin seorang pribadinya itu memiliki passion yang berbeda-beda. Mungkin passion-nya fotografi, mungkin passion-nya dalam bidang finance gitu ya, berbeda-beda. Tapi akhirnya mereka toh kerja menjadi customer service. Nah, passion di sini tuh apa sih? Passion di sini adalah coba untuk memiliki keinginan membantu gitu, keinginan willing to help. Dan kita punya passion untuk willing to help customer, apapun itu challenge-nya, kita bisa tetap mengupayakan yang terbaik semaksimal mungkin kepada customer gitu dengan punya keinginan membantu itu gitu. Jadi kita mengerjakan semuanya dengan ikhlas, dengan benar begitu ya. Dan juga kalau misalnya kita kerja dengan speed yang baik, penyelesaian dengan tepat dan cepat, pasti akan meningkatkan kepuasan pelanggan gitu. Jadi saya sebisa mungkin saya build up suatu komunikasi yang memang cepat kepada customer. Misalnya setiap harinya saya berusaha untuk terus update kepada customer gitu ya, misalnya 1 sampai 2 kali sehari gitu. Customer misalnya reply email saya harus bisa jawab dalam waktu 4 jam gitu misalnya maksimal. Nah, itu yang saya terapkan untuk ngebantu dan apa ya, membuat suatu kualitas di bidang speed ini. Sebisa mungkin kalau misalnya kita punya service atau pengiriman yang excellent, ya kita juga harus bisa give our best customer service juga gitu, yang excellent juga kepada customer. Dan right at the first time adalah satu kunci yang terakhir, yang selalu dipegang oleh employee di DHL Express, apapun role-nya, operation, sales, ataupun customer service ya, ataupun finance, be right at the first time itu sangat menentukan solusi yang akan bisa diberikan nantinya gitu. Kalau misalnya saya sudah bisa collect data customer pertama kali pada saat saya follow up customer dengan tepat dan benar, pasti penyelesaiannya juga akan sesuai. Pasti solusi yang diberikan juga menjadi solusi yang tepat begitu. Jadi untuk right at the first time itu adalah kunci untuk benar-benar mengerjakan semuanya dengan baik dan benar. Nah, itu dia teman-teman. Cara saya ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 cara yang saya lakukan setiap harinya. Ini saya terapkan menjadi habit atau kebiasaan. Dan akhirnya berdampaknya apa? Kerjaan saya dinilai bagus, kerjaan saya dinilai juga excellent gitu ya. Bukan hanya dari perusahaan, tapi juga dari customer. Jadi customer juga bisa merasa puas, customer juga merasa terlayani dengan baik, begitu. Nah, itu dia kunci untuk menjadi seorang trusting advisor yang excellent. Mungkin teman-teman bisa mengambil beberapa hal dari presentasi yang saya berikan tadi untuk menjadi inspirasi atau bisa teman-teman terapkan sehingga bisa memberikan manfaat juga kepada teman-teman. Jadi presentasinya, terima kasih. Baik, give it applause dulu dong buat Mbak Devi, luar biasa sekali, lengkap ya membagikan berbagai tipsnya terkait how to be a good trip advisor ya track advisor yang baik gitu. Di sini kita akan buka sesi Q&A bersama Mbak Devi Wijayanti. Nah, teman-teman bisa tuliskan di chat room-nya atau mungkin unmute mic-nya, silakan di raise hand aja. Nanti saya akan undang untuk bergabung di sini. Pertanyaannya boleh berupa perannya back office di DHL seperti apa, atau mungkin mau nanya-nanya pengalaman, atau mungkin mau nanya-nanya terkait The Best Contact Center Indonesia pengalaman 2 tahun ya gitu. Di The Best Contact Center Indonesia seperti apa, silakan bertanya ke Mbak Devi. Nah, nanti kita di akhir acara akan pilih 4 penanya terbaik untuk mendapatkan souvenir dari The Best Contact Center Indonesia 2021. Silakan. Sudah boleh, Mbak? Oh, silakan Mas Noval. Ya, terima kasih. Nama dan perusahaannya ya, Mas. Ya, selamat siang Mbak Devi. Iya, siang Mas Noval. Ya, saya Noval Bahrullah dari SOP Policy Customer and Digital Interaction, PT Linknet Persmedia. Ya, saya ingin coba bertanya dengan apa yang tadi Mbak Devi sampaikan ya di materinya, lumayan cukup menarik gitu ya. Terlebih tadi sebagai seorang tracing advisor ya. Tadi Mbak Devi sampaikan bisa dari hampir 100 case per hari gitu ya, di mana untuk per case itu dia di SLA-nya 3 hari gitu ya.
Iya, betul. untuk bisa dihitungnya. Nah, itu gimana caranya untuk memanajemen, backlog yang terjadi di 3 hari tersebut supaya case-nya dari awal masuk sampai dengan, apa namanya, selesai gitu. Itu seperti apa, Mbak? Nah, lalu yang kedua boleh, Boleh. ya ini juga Mbak Devi kan sebagai, back office ya, di back office, apa sih apa ya istilahnya, tips and trick supaya bisa menyandang predikat yang kemarin Mbak di acara di Best Contact Center Indonesia gitu? Terima kasih atas waktunya. Baik, terima kasih Mas Noval atas pertanyaannya. Tadi Mas Noval dari perusahaan PT Linknet, saya Oh, cantumkan di chat ya. oh iya, PT Linknet Mas Noval ya. Silakan Mbak Devi kalau sudah siap untuk memberikan jawabannya. Iya, Pertanyaan oke. pertama. Baik. Mas Noval, terima kasih sekali untuk pertanyaannya yang excellent. Nah, teman-teman nanti kalau misalnya mau bertanya, saya merasa bahwa sesi ini adalah sesi yang baik juga bagi saya untuk belajar, jadi saya catat ya pertanyaannya. Nah, ini Mas Noval tadi nanya, gimana sih cara manajemen untuk penyelesaian case yang banyak dalam waktu 3 hari gitu ya, karena kita punya target gitu. Jadi memang kita punya case tuh yang berbeda-beda, setiap harinya bisa sampai 100 case. Kita harus bisa menentukan tuh tadi yang saya bisa bilang, time management dan planning-nya setiap hari. Kalau misalnya nih, saya punya 100 case, 50 diantaranya itu minta delivery di keesokan harinya. Nah, saya harus bisa planning dong, gimana caranya bisa kontak ke operation kita, pastikan biar 50 shipment ini bisa di-delivery di hari selanjutnya gitu. Jadi saya planning case-case mana aja yang memang harus diprioritaskan, case-nya bisa selesai kira-kira berapa lama, begitu. Nah, di waktu jam berapa saya harus kontak tim operasional untuk penyelesaian case-nya. Jadi misalnya 50 case tadi itu harus delivery di keesokan harinya, di hari ini gitu ya, misalnya hari ini saya akan kontak tim operasional saya sekitar jam 9 pagi. Nanti sore, sekitar jam 5 sore, saya harus bikin reminder lagi ke tim operasional, agar 50 shipment-nya ini bisa di-prepare malam ini, besok kurirnya tinggal jalan, gitu. Jadi gimana sih caranya untuk penyelesaian 3 hari tersebut harus bisa planning dan organizing, gitu. Setiap harinya kita menghandle case yang berbeda-beda. Step-stepnya apa aja nih? Apa yang saya bisa lakukan hari ini, mungkin berbeda apa yang akan saya lakukan besok untuk penyelesaiannya bisa dalam waktu 3 hari. Nah, dengan planning dan organizing itu benar-benar memaksimalkan waktu 8 jam kerja dan memaksimalkan koordinasi dengan tim operasional biar cepat juga. Kalau kita punya planning yang baik, pastinya koordinasinya juga baik, penyelesaian juga bisa lebih cepat karena kita punya planningnya tuh udah istilahnya udah mapan gitu, A, B, C, D, E, hari 1 harus ngapain, hari 2 harus ngapain, kayak Di gitu. timeline-nya juga jelas ya, Mbak, ya? Iya, timeline-nya juga jelas gitu. Misalnya nih ada customer yang minta refund ya, dia udah bayar pajak gitu misalnya, pajaknya cuma 200.000 tapi dia ketekennya 500.000 gitu. Jadi kan ada kelebihan bayar pajak nih 300.000. Nah, kita harus bisa juga menyelesaikan pembayaran refund-nya itu, kita propose ke finance dalam waktu 3 hari kerja. Tapi gimana caranya kalau misalnya customer-nya tuh delay, kita minta buku rekening gitu ya, misalnya kita minta nomor rekeningnya, tapi customer nggak ngasih-ngasih. Nah, kan kita punya SLA nih 3 hari harus selesai. Saya harus bisa nge-push customer gitu istilahnya. Saya follow up, saya telepon gitu ya, misalnya pagi-pagi, "Ibu, ini saya bantu follow up nih masalah refund-nya, tapi Ibu belum kasih nomor rekening ke saya," gitu. "Saya tunggu ya Bu, emailnya hari ini ya, sebelum jam 12," gitu, biar saya bisa submit ke finance hari ini juga. Nah, itu yang kalau misalnya kita sudah tahu kita mau ngapain untuk case-case itu, kita pasti bisa menyelesaikan dalam waktu 3 hari juga, gitu. Untuk tadi pertanyaan yang kedua ya, saya lanjut ke tips and trick menyandang predikat di ICCA. Khusus yang ICCA aja ya, Mas Noval ya? Boleh yang lain juga. Oh, oke. Tips and trick-nya ya? Iya. Sebenarnya tips and trick-nya itu tadi sudah saya jelaskan di presentasi akhir, gitu. Jadi, untuk mendapatkan sebuah prestasi itu kan dinilai dari kinerja. Kinerjanya kenapa bisa bagus? Karena punya habit yang excellent, punya tata cara kerja yang mungkin melebihi customer service yang lain gitu. Kalau saya sudah punya standar yang tadi saya sudah sebutkan tadi, untuk
punya smiling tone gitu ya, be friendly gitu ya. Itu akan ngebawa personality saya bukan cuma di kerjaan tapi juga di lomba ICCA gitu. Jadi somehow it impacts me gitu dengan menentukan habit yang tadi saya sudah jelaskan ya, gimana caranya untuk punya neutral positive mind, punya sifat yang friendly, punya speed yang maksimal gitu ya. Kita bisa bekerja dengan cepat, dengan baik gitu ya. Nah, itu yang saya lakukan, saya jadikan habit dan standar saya bekerja setiap harinya gitu. Dengan standar yang maksimal, saya selalu mencoba untuk enjoy the process gitu. Saya tidak expect untuk mendapatkan apresiasi sebegitu banyak sebenarnya, tapi kalau saya sudah menetapkan standar seperti itu ya, hasilnya akan mengikuti gitu. Nah, jadi mungkin sudah cukup Ya, usaha menjawab? tidak mengkhianati hasil ya Mbak ya. Betul, betul. Sama sedikit lebih beda, lebih baik daripada sedikit lebih baik gitu ya. Iya. Coba Makasih atas aja. jawabannya. Iya, Siap, siap. sama-sama Mas Noval. Jadi coba untuk build ciri khas nih, teman-teman itu apa sih yang membedakan teman-teman dengan customer Betul, ya. service yang lainnya. Itu yang bisa juga membuahkan hasil yang berbeda juga gitu. Iya, tentu Terima saja. kasih Mas Noval untuk Sip. pertanyaannya, bagus sekali. Baik, terima kasih Mas Noval, saya ucapkan kembali ya. Di sini kita masih buka kesempatan untuk rekan-rekan yang ingin bertanya ke Mbak Devi gitu. Silakan kalau misalkan ragu untuk nanya langsung dengan Mbak Devi lewat video langsung, silakan bisa ditulis aja di chat nama perusahaan dan pertanyaannya. Tapi sambil kita tunggu ya Mbak pertanyaan-pertanyaan lain dari rekan-rekan peserta yang hadir hari ini. Mungkin saya karena tadi udah lengkap banget ya saya ngomongin soal DHL Express ya, jadi terkait tracing tadi namanya tracing advisor ya, iya. tracing advisor, kemudian perannya seperti apa, tipsnya seperti apa. Nah saya mau mungkin sedikit ngulik-ngulik ya terkait pengalaman 2 tahun di The Best Contact Center Indonesia ini. Kan seperti yang kita tahu ya, Mbak, The Best Contact Center Indonesia di tahun 2019 dan di tahun 2020 itu adalah kayak 2 lomba yang berbeda ya Mbak, maksudnya vibe-nya beda gitu, bentuknya juga beda gitu, hadiahnya yang diterima pun juga beda gitu. Karena kebetulan kalau 2019 karena kita nggak kena pandemi gitu, jadi Mbak masih merasakan lombanya offline ke tempat-tempat yang kita sudah sediakan ya, tempat lomba yang kita sediakan, presentasi di depan para dewan juri, terus 2020-nya online ya Mbak. Kalau dari Mbak Devi sendiri gimana sih Mbak? Maksudnya merasakan perbedaan pengalaman dua format lomba yang berbeda. Gimana nih Mbak Devi? Oke, baik Mbak Alia. Iya sih, benar-benar apa ya, pengalamannya tuh pertama kali ikut lomba ICCA itu kan masih normal ya, masih ketemu dewan juri, masih face to face gitu ya. Jadi istilahnya tuh saya mencoba untuk berguru nih dengan partisipan ICCA dari DHL Express di tahun sebelumnya 2018. Mereka tuh persiapannya apa aja sih gitu, terus cara menjawab fishbowl itu gimana gitu kan. Pengalamannya itu pada saat 2019 karena face to face itu benar-benar merasa kayak mentalnya tuh diuji banget. Karena kita presentasi tuh berdiri di depan 10 orang ya, 10 juri ya Mbak Alia. Di depan 10 juri. Jurinya itu juga apa ya? Memiliki tantangan-tantangan sendiri. Misalnya jurinya tuh kayak pura-pura ngantuk atau jurinya tuh yang kayak apa ya? Mandangnya tuh kayak sinis gitu, kayak ini apa sih? Ini jelasin apa sih gitu. Jadi kan 10 personality juri yang berbeda-beda, kita tuh harus bisa tetap mampu pede gitu. Tetap harus bisa present gitu kan. Ya, betul. Sebisa mungkin. Jadi itu benar-benar challenge untuk gimana caranya mengasah mental yang kuat, jadi pede untuk tetap presentasi walaupun dipandang itu berbeda-beda, pertanyaan fishbowl-nya juga hanya dalam 3 menit gitu ya. Kita harus bisa handle pertanyaannya itu tidak menunjukkan nervous pada saat kita jawab pertanyaan, padahal tuh kita nervous berat gitu kan. Even mungkin nggak tahu jawabannya apa gitu, blank mungkin ya. Nah, jadi itu adalah suatu tantangan dan pengalaman yang sangat berkesan juga sih di 2019 pada saat mengikuti offline ICCA. Di tahun 2020 tiba-tiba diajak lagi untuk lomba ICCA, tapi bersifat online ya Mbak Alia. Betul. Nah, itu satu tantangan lagi tuh yang menantang lagi.
kalau misalnya sebelumnya harus di depan dewan juri gitu ya, 10 orang offline, nah ini harus di depan kamera, kayak nge-vlog gitu istilahnya, kayak kayak apa ya, di depan kamera istilahnya cerita presentasi gitu, dan kita nggak tahu jurinya kayak gimana menilai kita. Nah itu suatu suatu tantangan juga. Kalau ICCA 2019 saya persiapannya itu 6 bulan. Kalau nggak salah lombanya di bulan September ya Mbak, 2019. Nah saya udah persiapannya itu dari Maret, Februari. Tapi kalau yang lomba 2020, karena bersifat online gitu ya, kita nggak bisa kemana-mana karena COVID, jadi diberikan waktu persiapan 2 bulan gitu. Jadi persiapannya kalau misalnya yang 2019 itu saya coba untuk apa ya istilahnya rehearsal sama teman-teman saya gitu, rehearsal sama teman-teman belajar tes lomba tertulis apa sih ujian tertulisnya ICCA gitu, kita belajar bareng, terus nanti kita presentasi depan satu sama lain nih, walaupun kita emang saingan satu sama lain, tapi kita tetap coba untuk rehearsal. Tapi kalau misalnya 2020 rehearsalnya sendiri di depan laptop, videoin diri sendiri gitu, nanti cek gimana apa presentasinya, apa yang kurang, apa yang harus diasah lagi. Nah itu sebuah pengalaman yang berbeda, tapi benar-benar berarti sih. Jadi teman-teman kalau misalnya mau ikut ICCA itu benar-benar mengasah mental, kreativitas, apalagi ya, dan juga good komunikasi. Jadi benar-benar teman-teman kalau bisa merasakan lomba ICCA once in a lifetime. Luar biasa ya. Mungkin apa ya, kalau kita ngomongin lagi soal yang tahun 2020 ya Mbak, yang saya tahu kan DHL itu sepanjang masa pandemi di 2020 itu menerapkan sistem WFH ya. Jadi Iya benar. tidak diperkenankan untuk pergi ke kantor malah ya Iya kalau betul. di DHL itu sendiri gitu. Kalau sampai sekarang masih berlaku nggak Mbak? Atau udah mulai nih, udah ada rekan-rekan yang masuk gitu, termasuk Mbak Devi udah ada yang masuk kantor nggak? Oke, kalau dari customer service Mbak Alia kita semuanya WFH, Iya. kecuali supervisor sama manajer. Ada segregasinya, misalnya kalau supervisor dan manajer itu ada seminggu masuk WFO, seminggu WFH, seminggu WFO, seminggu WFH gitu. Tapi kalau untuk customer service dari awal pandemi 2020 bulan April itu saya WFH Oh, sampai sekarang gitu. Jadi belum belum ditetapkan WFO, apalagi kemarin pemerintah sudah mengumumkan 75% kalau bisa WFH ya, iya. perkantoran begitu, demi menurunkan, angka pasien COVID. Nah, semakin lama lagi nih kita WFH, nggak tahu sampai kapan. Tapi ya demi keamanan dan kenyamanan bersama, gitu. Nah, ngomongin soal WFH nih Mbak, kemarin kan berarti istilahnya Mbak itu nggak ketemu langsung ya sama maksudnya, PIC lomba, Mhm. kemudian PIC lomba yang dari DHL ya, PIC lomba, kemudian rekan-rekan yang mungkin sedang mempersiapkan lomba juga gitu. Mhm. Saya penasaran nih Mbak, gimana sih, peran DHL dalam men-support, para peserta, The Best Contact Center Indonesia dari DHL itu sendiri sepanjang, masa persiapan 2 bulan yang tadi Mbak Devi sampaikan? Oh, oke. Jadi, wow, kita di-support sama supervisor, manajer, pokoknya sama petinggi-petinggi kita tuh yang bener-bener, apa ya, mencoba untuk mereka tuh ngebantu kita. Jadi untuk yang 2020 kemarin, karena kita sama sekali tidak bisa bertemu satu sama lain, akhirnya trainer kita, Mbak Eltiana sama manajer kita, itu mencoba untuk menyisihkan waktu di hari Sabtu khusus ya, padahal weekend itu waktu keluarga, tapi mereka menyisihkan waktu khusus di hari Sabtu, kita bisa training dan kita latihan presentasi satu Wah, sama lain gitu di hari Sabtu, dan itu di-support banget. Nanti kalau misalnya kita ada kendala ya, untuk presentasi, misalnya kita kurang pede nih untuk ide kita, presentasi kita tuh kayaknya kurang matang, mereka bisa langsung apa ya, fast respon untuk kasih ide-ide atau masukan-masukan, "Gimana kalau Devi kamu tuh presentasinya, lebih ke topik A atau lebih ke topik B," gitu. Mereka memberikan feedback yang sangat berarti demi presentasi yang juga baik gitu. Karena apa? Karena kan kalau kita mengikuti lomba ICC kita sebagai representasi DHL juga gitu ya. Kita bersaing dengan perusahaan-perusahaan lain. Tentunya kalau misalnya DHL Express itu punya istilahnya standar service yang excellent, ya
event apapun itu juga sebisa mungkin kita excellent. Gimana caranya ya, dengan cara-cara yang itu kita coba minta support dari para atasan yang memang sangat support fully gitu dengan ICCA pada tahun lalu, dan saya dan rekan-rekan saya di 2020 itu juga apa ya, memiliki spare waktu sendiri untuk rehearsal ICCA gitu, Mbak. Jadi misalnya ICCA kita tuh di minggu depan. Jadi minggu ini kita latihan 2 sampai 3 kali. Kayak gitu secara Zoom online. Nah, itu sih yang support yang emang diberikan oleh apa ya, trainer kita, manajer kita, supervisor kita demi anak-anaknya itu bisa maksimal di ICCA itu benar-benar sangat luar biasa sih untuk yang tahun lalu, begitu Mbak Alia. Baik, luar biasa ya Mbak. Eh, kita mungkin cek dulu ya Mbak. Jadi ini rupanya ada satu chat dari Mas Chandra Aji dari PT United Tractors. Halo Mas Chandra Aji, boleh nih kalau boleh buka kamera gitu, kita lihat mukanya seperti apa, atau mungkin dengerin suaranya seperti apa sih Mas Chandra Aji ini gitu. Ya, Halo. saya lagi di sini Mbak, jadi Oh baik. ada webcam. Oh baik. Oke. Kita langsung aja ya Mbak menjawab pertanyaannya Mas Chandra Aji. Ini kayaknya agak soal terkait case banget ya. Jadi kalau ada customer marah-marah soal pengiriman, kemudian ada atasan yang marah-marah juga soal case yang lain. Terus kemudian ada frontliner yang mungkin memberikan eskalasi ya ke back office ya, nanyain juga soal case yang berbeda. Kira-kira manakah yang menjadi prioritas utama follow up menurut Mbak Devi sendiri? Oke, jadi ini ada 3 orang marah-marah gitu ya kondisinya. Minta 3 orang prioritas marah-marah. lah gitu. Iya. Oh ya, oke baik Mas Chandra. Ini somehow relate dengan pekerjaan saya sehari-hari sih, Mas Chandra. Terima kasih untuk pertanyaannya. Nah, jadi misalnya ada customer yang marah-marah, terus kita juga punya SPV misalnya ya, mungkin marah-marah atas case kita juga, hasil follow up kita, lalu juga ada frontline yang marah-marah atas case yang berbeda-beda. Gimana sih, mana sih yang prioritas? Karena kita itu servisnya adalah customer centric. Jadi yang kita prioritaskan adalah customer. Customer yang marah-marah tadi nih, kita harus cari tahu dulu sebabnya dia marah-marah tuh kenapa? Apa karena jawaban dari customer service atau karena service failure, mungkin paketnya diterima lama gitu ya. Jadi pada saat kita follow up, oke ini ada customer marah-marah langsung. Kita kan punya SLA 1 jam langsung kontak customer ya. Jadi kita langsung prioritaskan, kita dengar dulu keluhannya itu marah-marah kenapa. Tapi kalau misalnya kita langsung di chat nih sama supervisor, Devi kok kamu kerjanya kayak gini, terus nanti ada frontline juga nih misalnya langsung chat, Mbak Devi ini ada customer marah-marah bla 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 gitu. Sebisa mungkin kita hold dulu, kita prioritasin dulu nih, kita lagi follow up customer yang lagi marah-marah, itu nanti di hold dulu. Kenapa? Karena supervisor dan frontline itu juga pasti mengerti bahwa kita sebenarnya hold mereka karena kita lagi handle customer gitu. Yang paling prioritas, yang paling utama adalah customer. Ya, jadi kalau customer ada yang marah-marah, kita langsung bantu follow up, kita langsung dengarkan penjelasannya kenapa marah, kita cari sebabnya dulu. Kalau misalnya kita bisa langsung kasih solusi, di saat itu juga kita langsung kasih solusi. Tapi kalau misalnya kita butuh waktu, kita minta nego customer. Bapak, saya masih belum bisa menentukan solusi untuk Bapak saat ini. Izinkan saya untuk follow up dulu 1 jam mendatang. Nanti 1 jam mendatang saya akan bantu follow up lagi ke Bapak. Istilahnya kita redam dulu nih marahnya customer ya. Kita minta waktu tambahan. Jadi kita minta pengertian customer. Istilahnya, sebenarnya customer tuh marah kenapa sih? Customer tuh marah karena mungkin mereka kecewa, mungkin mereka upset atas DHL, tapi mereka nggak tahu marahnya sama siapa ya. Marahnya sama customer service DHL, mereka mau marah sama siapa lagi gitu kan. Nah, jadi ketika kita handle customer yang marah-marah ya kita harus dengarkan dulu. Kita show our empathy, kita show our sympathy. Oh begitu ya Pak, oh baik, mohon maaf Pak untuk ketidaknyamanannya gitu. Prioritas kita yang pertama adalah customer. Nah, nanti kalau misalnya kita ada panggilan dari supervisor dan frontline, mana lagi yang jadi prioritas? Yang supervisor dulu. Karena kenapa? Karena kalau misalnya udah sampai supervisor, berarti ini udah di-escalate. Kinerja kita nih apa yang salah gitu dari kinerja saya gitu. Kenapa supervisor bisa sampai komplain gitu misalnya dengan kinerja saya. Jadi selanjutnya setelah misalnya telepon customer, saya akan langsung follow up japri ke supervisor saya misalnya menanyakan case mana yang harus diimprove. Apa yang membuat supervisor saya menjadi upset, apa yang membuat supervisor saya itu minta bantu follow up-nya secara cepat. Tapi kalau di DHL sendiri ya, lingkupnya itu apa ya, istilahnya lingkupnya itu positif sih. Jadi kalau misalnya ada hal yang saya salah,
supervisor itu biasanya akan japri ke saya, minta waktu gitu. Devi, ini ada case, saya minta waktu nanti 1 jam atau kapanpun kamu ready. Biasanya supervisor akan seperti itu. Jadi karena supervisor juga tahu kan kalau saya tuh kerjanya juga follow up customer, jadi tetap kita semua di customer service prioritaskan customer number one gitu. Jadi supervisor tahu kalau saya tuh juga lagi follow up customer, supervisor akan minta waktunya nanti kalau misalnya saya sudah selesai follow up dengan customer gitu. Nanti kalau untuk yang frontline juga marah-marah, itu saya jadikan prioritas yang terakhir. Kenapa? Karena kalau frontline marah-marah ini biasanya ini kan mungkin karena mereka nggak paham gitu sama permintaan customer tuh sebenarnya apa kayak gitu. Misalnya mereka kayak kesel gitu, Mbak Devi ini kok customer-nya mintanya A, tapi Mbak Devi kerjainnya B gitu misalnya. Nah itu saya biasanya langsung follow up-nya bukan ke frontline lagi, tapi langsung ke customer-nya gitu. Bapak tadi telepon ke frontline marah-marah ya Pak ya? Atau misalnya Bapak tadi nelpon ke frontline ya Pak, kenapa ya Pak? Saya boleh tahu kenapa? Karena kan saya bantu follow up Bapak gitu. Nah kalau misalnya ada frontline yang raise gitu ya, escalate ke saya akan langsung japrinya ke customer gitu. Nanti setelah saya diterima penjelasan dari customer, baru saya jelaskan lagi ke frontline-nya. Oh enggak kok, tadi customer-nya marah-marahnya karena ini kok, bukan karena aku follow up-nya yang B gitu. Enggak. Gitu. Jadi kita berikan pengertian ke frontline. Nah, kayak gitu mungkin sudah menjawab, Mas Chandra. Iya, Bagus sekali pertanyaannya. iya, oke. Terima kasih Mbak Devi. Sama-sama, Mas Chandra. Baik, terima kasih Mas Chandra atas pertanyaan yang disampaikan. Kita lanjut lagi ya Mbak. Ini ada Tana dari PLN 123. Ini Tana ini laki-laki atau perempuan ya? Mohon maaf kalau ini biar saya bisa nyaman manggilnya. Halo, Mas Tana atau Mbak Tana ini? Mungkin bisa di chat aja, Mas Mungkin Tana. Kakak Tana aja kali. Kakak ya. Oh ya, Kakak lebih netral ya gendernya. Baik, netral ya. Ini ada Kak Tana dari PLN 123. Pertanyaannya, ada berapa pertanyaan waktu Q&A dan bagaimana cara menjawab step by step? Oh, ini mungkin Q&A terkait The Best Contact Center Indonesia ya, kalau dari pertanyaannya. Boleh dijawab nggak, Mbak? Jadi, 2020 sama 2019 kan konsepnya agak berbeda ya. Cuma Ya. Kalau di 2020 sendiri karena kita 2021 ini penerapannya mengacu dengan pelaksanaan yang di 2020, mungkin boleh diceritain nih Mbak, berapa sih pertanyaan waktu Q&A di tahun 2020? Oke, baik Kak Tana. Terima kasih untuk pertanyaannya. Mungkin ini benar relate ke pertanyaan mengenai ICCA ya, Kak Tana. Nanti kalau misalnya ada jawaban yang kurang pas, boleh langsung disampaikan aja mau dijawab seperti apa. Kalau untuk yang di 2020, gamenya, cara presentasinya itu kita diberikan waktu 15 menit. Pada saat 2019 itu saya ikuti lomba Agent Inbound versi Bahasa Indonesia. Nah, untuk presentasi diberikan waktu 15 menit maksimal, itu sudah termasuk fishbowl. Nah, jadi dalam waktu 15 menit itu nanti kita harus bisa presentasi sama jawab fishbowl-nya. Fishbowl-nya itu akan diberikan waktu paling terakhir gitu. Jadi pada saat kita tahu kita harus maksimalkan 15 menit, saya latihan untuk presentasi 12 menit aja. Saya harus bisa selesai presentasi 12 menit aja. Jadi nanti ada 3 menit waktu untuk menjawab fishbowl. Nah, 3 menit waktu itu untuk menjawab fishbowl, biasanya akan diberikan 1 pertanyaan tuh, dalam waktu 3 menit ya. 1 pertanyaan. Nah, nanti 1 pertanyaannya itu akan menanyakan 3 poin. Misalnya pertanyaannya itu jelaskan 3 cara untuk menenangkan customer. 1 pertanyaan tapi butuh 3 jawaban. Nah, kayak gitu tuh Q&A yang 2019. Jadi ditanya bagaimana 3 cara untuk menenangkan customer, saya harus bisa menjelaskan 3 cara tersebut. Jadi biasanya 1 pertanyaan aja untuk yang di 2019 pada saat lomba offline. Di 2020 itu teknik presentasinya seingat saya, Mbak Alia bisa tambahkan kalau misalnya saya salah gitu ya. Jadi kita presentasinya by video dulu. Kita record dulu diri kita presentasi selama kalau saya nggak salah 20 menit.
kita presentasi di 20 menit, jadi videonya harus pas 20 menit, nggak boleh lebih. Nanti video itu yang kita send ke juri-jurinya. Nah, di hari H, di hari fishbowl, nanti juri-jurinya itu harus udah nonton dulu tuh presentasi kita. Nah, nanti kita tinggal masuk lagi ke Zoom-nya, kita masuk ke Zoom-nya di hari H untuk pertanyaan fishbowl. Itu diberikan waktu, seingat saya itu 10 menit ya, Mbak Alia, kalau saya nggak salah. Ya. 10 menit diberikan waktu. Jadi kita harus standby 10 menit, ditanya pertanyaan apa aja. Pokoknya maksimalnya 10 menit kita harus jawab. Misalnya saya dikasih pertanyaan pertama, Mbak Devi, pertanyaan pertama ya, kita mulai aja. Jelaskan 3 cara untuk menangkan customer. Saya harus jawab tuh 3 caranya. Nanti, oke, lanjut pertanyaan kedua, Mbak Devi. Jelaskan 3 cara untuk menangani customer, jelaskan 3 cara untuk caranya menangani customer misalnya kecewa gitu. Nanti saya harus jelaskan lagi 3 caranya itu. Nanti karena masih ada waktu tuh spare-nya, misalnya tinggal 2 menit lagi, mereka akan tanyakan lagi. Jelaskan 3 cara gitu. Jadi maksimalnya itu di 2020 seperti itu. Jadi kita di satu Zoom meeting seperti ini diberikan waktu 10 menit untuk menjawab semua pertanyaan. Kalau saya tidak salah itu maksimalnya 3 pertanyaan. 3 pertanyaan dalam waktu 10 menit gitu. Jadi sebisa mungkin kita harus bisa jawab. Nanti kalau misalnya waktunya sudah habis akan diinfokan oleh moderatornya pada saat itu. Nah, memang berbeda sih ya. Kalau misalnya 2019 cuma 1 pertanyaan, tapi di depan 10 mata orang gitu ya. Tapi kalau misalnya di 2020, mungkin pertanyaannya bisa 3 sampai 4 pertanyaan, tapi di depan kamera gitu. Ya, itu bedanya ya. Mungkin Baik, cukup menjawab ya Kak Tana. Mungkin kalau sedikit tambahan ya, maksudnya memperjelas dengan kondisi yang di tahun 2020 gitu. Jadi memang waktu yang disediakan waktu di tahun 2020 itu 10 menit untuk level agent. Jadi di situ ada jadi udah ada pertanyaan yang di-set untuk masing-masing peserta sebetulnya. Jadi moderator itu punya aplikasi untuk melihat soal-soal yang sudah di-set oleh panitia gitu. Jadi moderator itu nggak asal bertanya ya, jadi sudah di-set pertanyaannya dari in advance banget gitu. Dan mereka baru lihat pertama kali ketika bertanya kepada peserta. Nah, soalnya yang kita set itu ada 4 pertanyaan gitu. Cuma biasanya yang kita bergantung dengan durasi waktu menjawab dari peserta tersebut gitu. Kalau peserta tersebut sanggup menjawab 2 pertanyaan gitu sampai 2 pertanyaan berarti limitnya cuma sampai 2 pertanyaan. Tapi biasanya rata-rata tuh setiap peserta akan menjawab 3 pertanyaan. Kalau misalkan dia jawabnya singkat-singkat, mungkin semua pertanyaannya akan diberikan gitu ke peserta tersebut gitu. Jadi memang itu tergantung lagi kepada model jawaban peserta, bagaimana cara menjelaskannya ya Mbak ya, yang baik seperti apa. Mungkin itu kalau dari saya tambahan untuk memberikan gambaran terkait Q&A-nya. Oke, tadi Mbak Alia katanya juga kalau saya nggak salah, tanyanya itu apa sih tadi? Bagaimana caranya menjawab step by step gitu ya. Nah, itu tadi saya belum jelasin tuh. Gimana cara menjawab? Jadi triknya yang saya lakukan pada saat lomba ICCA itu, ketika moderator memberikan pertanyaan ya, misalnya jelaskan 3 cara untuk menenangkan customer. Nah, itu sebelum saya menjawab, saya repeat dulu pertanyaannya. Oke, Bapak Ibu Dewan Juri, terima kasih untuk pertanyaannya. Izinkan saya untuk mengulang lagi pertanyaannya, yaitu 3 cara untuk menenangkan customer. Somehow, kalau saya ulang lagi, repeatedly lagi, itu memberikan saya waktu lagi untuk mikir. Mungkin jawabannya belum ada gitu, tapi pada saat saya mengulang lagi pertanyaannya, tiba-tiba muncul idenya gitu. Jadi saya, oke, ide yang pertama dengan cara misalnya memberikan empati dan simpati pada saat mendengar customer. Nah, lalu saya jelaskan tuh, saya elaborasi lagi, tapi nggak usah panjang-panjang. Next-nya nanti akan ada ide lagi yang muncul gitu secara otomatis. Atau misalnya kalau misalnya stuck nggak ada ide, bisa diam dulu, tarik napas dulu. Nah, nanti idenya akan apa ya, muncul lagi di kepala kayak gitu. Yang penting teman-teman ingat nih, tadi itu pertanyaannya apa sih? Oh, 3 cara menangkan customer. Tidak ada jawaban yang salah dan benar ya, Mbak Alia. Jadi apapun itu kita buat sekreatif mungkin. Apapun yang muncul di otak kita, di pikiran kita elaborasi aja.
Kayak gitu. Nah, jadi caranya itu, triknya yang saya lakukan pada saat menjawab fishbowl ICCA, saya repeatedly lagi pertanyaannya. Nah, itu saya tanamkan tuh, dia tuh mintanya 3 cara menangkan customer. Jadi jangan pikir yang lain. Pikir aja cara untuk menangkan customer tuh apa aja. Nah, kayak gitu caranya Mbak Kana. Semoga Mbak Katana bisa menjawab pertanyaannya ya. Iya, mungkin Katana ini akan mempersiapkan untuk The Best Contact Center Indonesia 2021. Jadi selamat mempersiapkan ya. Semoga tips dari Mbak Devi dapat membantu. Ini ada pertanyaan berikutnya dari Mas Tommy dari PT PLN, PLN 123. Izin bertanya, dalam perlombaan apa sesi tersulit yang dialami pada saat ikut perlombaan ICCA, dan mohon tips dan triksnya dan apa yang harus disiapkan dalam menghadapi sesi tersulit tersebut. Gimana nih Mbak Devi? Kalau menurut Mbak Devi, sesi tersulit dalam perlombaan ICCA itu apa sih Mbak? Oke, sesi tersulit itu sebenarnya pada saat fishbowl sih ya. Itu kan kalau kita presentasi, itu kita yang nyiapin ide, kita yang presentasi, itu kita yang kontrol. Tapi kalau fishbowl, itu kan kita nggak tahu kita mau ditanya apa. Yang relate sama presentasi kita kah? Atau nggak relate sama presentasi kita kah? Bisa random. Jawabannya juga harus, maksudnya spontan gitu. Tapi kita paham nih untuk pertanyaan-pertanyaan yang biasanya diberikan di lomba ICCA itu biasanya udah ada gambaran gitu. Kalau misalnya aku sama teman-teman aku biasanya udah rehearsal. Kira-kira pertanyaan apa sih yang mungkin familiar di ICCA gitu ya, yang udah pernah ditanyain di tahun-tahun sebelumnya. Jadi kita rehearsal untuk pertanyaan-pertanyaan yang sudah diberikan pada tahun sebelumnya. Misalnya kita dari supervisor saya gitu ya, kan udah berpengalaman untuk support anak-anak DHL untuk lomba tahun sebelumnya. Jadi dikasihlah misalnya 10 list pertanyaan. Coba deh ini 10 list pertanyaan, jawab sendiri gimana gitu. Nah, nanti kita akan cek tuh 10 pertanyaan, apa aja pertanyaannya, kita akan set sendiri jawabannya. Nah, itu biasanya sesi fishbowl adalah sesi yang tersulit memang, tapi gimana caranya untuk menghadapinya, kita tetap harus prepare. Gimana caranya harus prepare ya, sudah ada pengalaman ICCA sebelumnya, jadi kita melihat nih, tilik lagi, oh pengalaman ICCA sebelumnya pertanyaan seperti ini gitu. Nah jadi kita rehearsal diri kita kalau misalnya ada pertanyaan seperti itu bagaimana. Lebih kepada kita latihan untuk dapat menjawab pertanyaan secara spontan gitu. Kalau saya sendiri, triknya, saya di depan kaca, saya nanya ke diri saya sendiri gitu, istilahnya pada saat saya di depan kaca gitu ya, saya bertanya ke diri saya sendiri dan langsung saya jawab saat itu juga. Banyak rehearsal, banyak latihan, lebih baik lagi pastinya. Jadi teman-teman pun saya yakin pasti bisa juga menjawab pertanyaan juri di fishbowl, di mana itu merupakan sesi yang paling sulit. Tapi sulit bukan berarti impossible, teman-teman. Pasti dengan persiapan yang matang, teman-teman juga bisa untuk handle semua pertanyaan di fishbowl-nya. Kayak gitu, semoga menjawab ya Mas Tommy. Semangat untuk lomba ICCA-nya. Makasih Mbak Devi. Sama-sama. Baik, ini sudah waktunya udah menunjukkan 15.15. Sebetulnya masih ada sisa waktu lagi. Rekan-rekan yang ingin bertanya, silakan jangan sungkan untuk bertanya ke Mbak Devi gitu. Boleh terkait back office-nya di DHL, boleh juga terkait the best-nya lagi. Mungkin ada yang mau ngulik-ngulik lagi, silakan untuk bertanya langsung kepada Mbak Devi. Kita tunggu ya sampai 5 menit ke depan. Kalau misalkan tidak ada pertanyaan tambahan, kita akan akhiri sesi Q&A hari ini. Mungkin sambil kita nunggu ya Mbak, sampai 5 menit ke depan, aku mau ngobrol lagi terkait kondisi WFH di DHL nih Mbak, karena tadi menarik banget sebetulnya. Kalau dengar kondisi DHL itu 1 tahun ya full, dari bulan April tahun lalu sampai sekarang ini udah masuk bulan Mei gitu. Berarti sudah terhitung 1 tahun DHL customer service itu melayani pelanggan
secara apa ya namanya, secara WFH malah ya kalau dibilang. Jadi gimana sih Mbak pengalamannya gitu? Apakah dari segi teknologinya bagaimana DHL mensupport rekan-rekan customer service DHL gitu agar tetap optimal dalam melayani pelanggan. Kemudian apakah ada perubahan? Itu dulu deh Mbak. Jadi nanti saya akan memberikan tambahan pertanyaan lagi setelah. Silakan Mbak Devi. Oke, lebih ke kalau aku simpulin pengalaman WFH-nya untuk handle customer gimana gitu ya Mbak ya, karena biasanya kan kerja di kantor. Kalau WFH tuh ada pengalaman yang berbeda nggak kalau handle customer? Ada banget, karena kan kita WFH punya koneksi yang beda-beda. Koneksi adalah apa ya? Satu faktor terbesar di mana kita bisa mengalami kesulitan pada saat WFH gitu. Saya sendiri sekarang di kosan gitu ya. Sebenarnya kosan saya itu nggak ada wifi, tapi syukurnya DHL itu sangat support. DHL menyediakan kuota dan juga modem gitu. Jadi even saya di kos pun saya tetap disupport untuk tetap menjalankan pekerjaan dengan baik selama WFH. Pernah suatu waktu di mana modem saya itu misalnya providernya A gitu ya, tapi karena menggunakan provider A, jadi lelet banget gitu. Jadi kerjanya nih misalnya untuk balas email customer tuh cuma 2 menit aja, jadinya bisa 5-10 menit. Itu kan udah delay case-case yang lain dong gitu. Jadi yang biasanya kerja sampai jam 5 kelar, ini kerjanya bisa harus sampai jam 7 gitu karena koneksi tersebut. Tapi syukurnya karena DHL sangat-sangat suportif untuk semua employee-nya bisa mengerjakan pekerjaannya dengan baik. Jadi pada saat saya pakai provider A itu, saya sampaikan keluhan saya kepada supervisor saya dan langsung dibantu sama tim IT DHL gitu. Kita punya tim IT khusus. Dari tim IT ini nanti support untuk mengirimkan saya provider yang lebih bagus lagi. Jadi sampai sekarang saya sudah menggunakan koneksi internet yang sekarang ini ya teman-teman syukurnya sudah lancar gitu ya. Nah itu karena supportnya dari tim IT DHL gitu. Kalau pada saat menghubungi customer itu ya memang masalah koneksi adalah satu faktor yang paling besar ya. Mungkin pada saat awal-awal kita follow up customer tuh kayak amazed. Hah? Mbak customer service tapi WFH gitu, kok bisa gitu. Ya itulah, karena kekuatan teknologi saat ini gitu ya. Jadi kita bisa tetap terintegrasi nih laptop yang saya gunakan sekarang, bisa connect sama email, tetap connect sama email kantor, tetap connect sama sistem-sistemnya DHL yang ada di kantor gitu ya. Jadi tetap walaupun berjarak, kita tetap bisa memaksimalkan waktu untuk bekerja dengan baik gitu. Nah, jadi pada saat kita follow up customer gitu misalnya tiba-tiba telepon saya terputus gitu ya, mungkin masalah koneksi, tiba-tiba harus nge-reboot lagi laptopnya, biasanya tetap saya akan bantu ulangi lagi telepon saya ke customer, ya harus be honest aja gitu. Ibu mohon maaf tadi terputus karena masalah koneksi gitu. Sekarang customer service di DHL Express bekerja secara WFH karena kondisi pandemi. Nah itu sih biasanya kalau misalnya kita jujur aja ke customer gitu ya, kita sampaikan meminta customer pengertian, pada dasarnya semua manusia itu pasti mengerti gitu. Kalau misalnya mereka punya logika yang sama kayak kita gitu ya. Apapun itu kalau misalnya even masalah koneksi gitu ya, kan kita tidak bisa blame siapapun gitu. Jadi pengalamannya kalau misalnya WFH sih ya masalah koneksi itu benar-benar sangat berpengaruh, faktor yang paling besar. Kalau misalnya kita ada kendala isu gitu, pasti kita akan cek untuk koneksinya, terus kita langsung hubungi tim IT kita gitu. Dan untungnya DHL tuh punya semua kinerjanya itu sama gitu, work as one. Jadi tim IT pun dengan cepat bisa bantu follow up ke kita juga gitu Mbak Alia. Jadi langsung di-support gitu, oh ini kondisinya A, oke solusinya A gitu. Nanti kalau misalnya solusinya A belum kelar, langsung ganti solusi B, tapi langsung di-follow up dengan cepat sama tim IT kami. Kayak gitu sih Mbak untuk pengalaman WFH-nya. Oh, baik, berarti DHL memang sudah well prepare banget ya. Ya, dalam menghadapi kondisi WFH ini gitu. Mungkin ini dari rekan-rekan ada yang mau bertanya kah gitu sebelum saya